Mengapa akhirnya percepatan sertifikasi aset daerah ini menjadi penting, Mbah? Tantangan utama dalam proses sertifikasi aset biasanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen administrasi, batas wilayah tanah, serta proses verifikasi di lapangan. DPRD dapat memastikan bahwa program sertifikasi dan digitalisasi aset berjalan sesuai rencana serta melaksanakan secara transparan dan akuntabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di Ngode Ngobrol Bareng Dewan. Kali ini bersama saya Risa Ismaya. Di ABTV tentunya kita akan ngobrol bersama dengan anggota Dewan dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita akan berbincang, ngobrol asik tentunya untuk tema yang luar biasa juga yang kita siapkan. Hari ini dengan semangat ini ya, narasumber saya hadir untuk berbagi informasi, berbagi cerita. Karena kali ini saya ingin mengulik banyak tentang profil beliau ketika menjadi anggota Dewan, terutama saat ini beliau berada di Komisi C, begitu ya. Kalau Komisi C seperti biasa yang kita sampaikan pasti terkait dengan anggaran gitu ya, aset, ya ngomongin duit lah istilahnya seperti itu. Bersama dengan narasumber saya yang luar biasa, dengan tema yang luar biasa juga. Temanya apa sih yang kita bawa kali ini? Temanya terkait dengan percepatan sertifikasi dan digitalisasi aset daerah. Nah kan kita membicarakan terkait dengan aset. Ngobrol bareng Dewan, Ngode ABTV. Saya bersama dengan Abah Muhammad Soleh Esos, anggota Komisi C dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau dari Dapil 10 Jombang Mojokerto. Assalamualaikum Abah, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak. Ya, bertemu. Baik-baik Mbak. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Senyumnya tadi datang tuh cerah Mbak ya? Iya. Atau karena senyumnya cerah tadi agak dipaksakan karena capek mungkin seharian, terus ketemu saya kayaknya kalau nggak senyum aneh gitu Mbak. Oh iya. Betul ya? Enggak. Tadi mobilingnya tinggi ya Pak hari ini ya? Alhamdulillah. Oke. Ya. Sudah 3 tempat. Oke, keliling ya Pak ya. Keliling. Saya bertemu dengan apa baru sekali ini ya. Kita nanti ngobrolin tentang aset Pak. Aset. Tapi sebelum berbincang dengan Abah terkait dengan aset, ngobrol dengan Abah terkait dengan aset, saya penasaran sebenarnya Pak, dari profil-profil yang kita lihat begitu ya, dari tayangan-tayangan kita terdahulu dengan Abah kan kita juga sudah tahun lalu kita juga sudah dengan Abah ngobrol. Sekarang ngobrolnya dibikin lebih seru lagi begitu. Bah, kalau keseharian nih Bah, di luar sebagai seorang anggota Dewan, sebenarnya keseharian Abah itu seperti apa? Apakah bangun tidur seperti saya di bangun tidur yang dicari HP saya mana ya? Gitu. Atau gimana Bah? Kalau bangun tidur biasanya apa Bah yang pertama kali dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Haji Muhammad Soleh, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, termasuk di Komisi C bagian PAD pendapatan asli daerah. Profil saya berangkat dari desa Mbak. Saya sudah 3 kali ini menjabat DPRD. Waktu di Kabupaten Mojokerto saya sudah 2 periode. Periode mulai tahun 2015 sampai 2009 sampai 2024. Alhamdulillah saya yang kedua di Kabupaten Mojokerto menjabat sebagai wakil ketua DPRD. Dan kebetulan saya juga sebagai ketua Partai Demokrat Kabupaten Mojokerto. Untuk sehariannya Mbak, saya orang desa. Biasanya bangun tidur apa Mbak kegiatannya? Bertani. Melihat tanam-tanaman di kebun. Alhamdulillah basic saya dari awal sebagai petani tebu Mbak. Petani tebu dulu Mbak ya. Berarti kalau misalkan tidak repot dengan urusan konstituen di DPR itu kesehariannya juga berkebun ya Mbak ya? Iya, berkebun. Itu bikin bahagia gitu ya Mbak kalau berkebun itu? Saya mungkin sudah terbiasa Mbak. Setelah sholat subuh kita itu jalan-jalan ke sawah.
Itu ya kalau saya ya bukan dipaksa, memang gerak refleks gitu Mbak. Kalau enggak ke kebun kayaknya tidak pas gitu. Ada yang kurang gitu ya iya, Pak ya? Iya. Berarti sehari-hari kalau misal nih Pak ditanya suka berjam-jam di kantor atau keluar bertemu dengan masyarakat, pilih mana Pak? Saya senang ketemu dengan konstituen Pak. Nanti ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi di warung-warung itu. Ya gitu. Warung-warung dek-dekan gitu loh Pak. Gitu ya, ngobrol bareng masyarakat gitu ya, untuk menyerap aspirasi gitu ya Pak ya. Masyarakat ya. Pak, kalau boleh tahu nih untuk di DPR di Provinsi Jawa Timur sendiri, ini misalkan nih Abah jenuh dengan kegiatan di DPR gitu ya Bah ya. Mungkin tempat untuk rileks selain berkebun apa Bah? Atau di rumah ngomong cucu atau gimana Bah? Ya, alhamdulillah saya juga sudah punya cucu 2. Ya. Anak saya yang pertama sudah dimomongi putu 2 Mbak, laki-laki. Iya. Laki-laki semuanya. Tiap hari ngobrol, diajak bercanda gitu ya Pak ya. Dengan putu ya. Biar ngilangin capeknya ketika di Iya, di kantor gitu. Kalau berkebun biasanya apa Bah nih yang sering ditanam selain tebu Bah? Selain tebu. Saya berkebun selain tebu juga ada tanaman padi dan juga tanaman kates. Ya memang aslinya dari petani ya Bah. Petani, alhamdulillah saya petani Mbak. Petani gitu ya. Jadi sekarang ini lebih banyak urusan DPR juga, tapi ketika senggang bertani gitu ya Bah ya. Suka ya Bah bertani ya? Suka sekali Mbak. Kalau biasanya kegiatan-kegiatan sehari-hari Abah menghabiskan waktu bersama masyarakat juga jalan di sawah, jogging gitu ya Bah ya? Iya. Kebetulan juga dapil saya itu dapil Mojokerto, dapil 10 itu meliputi Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto. Alhamdulillah saya dilahirkan di desa di tepi hutan ini Mbak. Oh, di tepi hutan? Iya, dapil saya untuk waktu pertama, dapil 2 itu dapilnya meliputi Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Tanawas. Kebetulan arah selatan ini di pegunungan itu Mbak ya. Daerah tepat untuk berkebun dan bertani Bah. Bertani ya betul. Hasilnya melimpah Bah ya di sana ya? Alhamdulillah, enggak melimpah, kita hidup itu apa hasilnya ya kita syukuri saja Mbak. Komoditas utama apa Bah di sana? Sana itu komoditas padi sama tebu. Pas ya dengan yang tadi Abah sukanya tanam padi, tebu, kemudian menghilangkan waktu sibuk dengan kesibukan di anggota dewan, capek gitu ya Bah ya. Itu nanti diselingi dengan berkebun gitu ya Bah ya. Kalau memang jiwanya itu ya nggak bisa dipungkiri ya Bah. Memang awalnya memang suka bertani juga ini Abah ya. Dan kali ini bertemu dengan saya, kita ngobrol. Kalau di Komisi C kan kita ngomongin duit ya Pak, anggaran, aset gitu ya, pendapatan asli daerah. Terus kemudian yang disampaikan ini adalah tentang percepatan sertifikasi Bah, digitalisasi, di mana kita tahu ya Bah ya, sekarang ini terkait dengan digital atau dunia digital itu memang harus dioptimalkan Bah untuk percepatan sertifikasi gitu ya Bah ya. Bah, kalau mungkin pertama kali yang pengen saya tanyakan ke Abah terkait dengan percepatan sertifikasi serta digitalisasi ini adalah mengapa akhirnya percepatan sertifikasi aset daerah ini menjadi penting Bah bagi pemerintah daerah? Mungkin Abah bisa menyampaikan. Percepatan sertifikasi aset daerah penting Mbak untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset pemerintah, terutama aset berupa tanah, bangunan. Tanpa sertifikat yang jelas, aset daerah potensi menimbulkan sengketa kepemilikan dengan pihak lain Mbak, serta menyulitkan memanfaatkan untuk kegiatan pembangunan. Dengan adanya sertifikasi, status hukum aset menjadi kuat, pengelolaannya lebih tertib, serta dapat meningkatkan transparansi dan laporan keuangan daerah. Hal ini juga Mbak membantu pemerintah daerah memastikan bahwa seluruh kenyataan daerah terlindungi dan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat, begitu Mbak. Memang ya, bisa lebih optimal gitu ya untuk pengelolaan lebih tertib gitu ya Bah ya. Itu yang dimaksud Abah. Kemudian untuk bagaimana sendiri kondisi pengelolaan aset di daerah Jawa Timur sendiri ya Bah saat ini Bah? Sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia Mbak, Jawa Timur memiliki aset daerah yang sangat banyak dan tersebar di berbagai wilayah. Aset tersebut mencakup tanah,
gedung pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga infrastruktur publik lainnya. Namun dalam prakteknya masih terdapat beberapa aset yang belum memiliki sertifikat atau belum tercatat secara optimal dalam sistem administrasi. Oleh karena itu pemerintah daerah terus melakukan penataan melalui inventarisasi ulang, percepatan sertifikasi aset, serta pengembangan sistem digital untuk memastikan data aset lebih akurat dan terintegrasi gitu, Mbak. Ya, jadi asetnya dipastikan nih aset datanya ini akurat, kemudian terintegrasi gitu ya, Mbak ya. Memang harus itu karena aset juga merupakan satu hal yang nantinya bisa meningkatkan pendapatan asli daerah gitu ya, Mbak ya. Di tengah-tengah segala sesuatunya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kemudian jadinya ada pertanyaan lagi untuk kita semua nih, Bah. Apa sih tantangannya, Bah, untuk proses sertifikasi aset daerah, Bah? Kan banyak tuh, Bah, tantangannya. Nah, boleh, Bah, disampaikan untuk tantangannya seperti apa? Tantangan utama dalam proses sertifikasi aset biasanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen administrasi, batas wilayah tanah, serta proses verifikasi di lapangan. Beberapa aset daerah merupakan aset lama yang belum memiliki dokumen kepemilikan, Mbak, yang lengkap atau memiliki riwayat administrasi yang kurang jelas. Selain itu, proses sertifikasi juga memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi yang berwenang dalam pengurusan sertifikat tanah. Tantangan inilah, Mbak, yang membuat percepatan sertifikasi membutuhkan komitmen yang kuat serta kerjasama antar lembaga. Begitu menurut saya. Ya, jadi harus ada komunikasi, tidak hanya satu aja gitu ya. Harus ada kolaborasi harus ada sinergi dari beberapa lembaga begitu ya. Agar yang namanya tantangan-tantangan yang tadi disebutkan Abah itu bisa teratasi gitu ya, Pak ya. Kalau memang ngomongin aset daerah tantangannya banyak, Pak. Banyak sekali gitu ya, Pak ya. Tidak hanya di Jawa Timur, di seluruh Indonesia pun sekarang tantangannya juga banyak. Tapi khususnya di Jawa Timur asetnya banyak, tapi belum teridentifikasi dengan benar belum tercatat dengan benar gitu ya, Pak ya. Itu banyak sekali asetnya seperti itu. Jadi kalau menurut Abah tadi banyaknya tantangan gitu ya, aset lama yang belum punya dokumen jelas tadi ya, Pak ya. Jadi kalau dokumennya nggak jelas ya kita mau ngeklaim itu susah ya, Pak ya. Kadang tumpang tindih, Pak ya. Diklaim desa, diklaim kabupaten kota, diklaim provinsi. Ini bingung, ini asetnya punya siapa gitu ya. Ada nggak di situ di Mojokerto pernah terjadi seperti itu, Pak? Tumpang tindih itu punyanya desa, terus punyanya kabupaten kota, terus akhirnya punya provinsi. Ada, Pak? Kayak gitu? Ada. Pernah terjadi ya, Pak ya? Pernah terjadi. Makanya itu verifikasi untuk asetnya tuh penting ya, Pak ya. Ini punyanya kota, kabupaten, ini punyanya provinsi yang mana. Jadi nanti untuk PAD-nya tuh jelas masuknya kemana gitu ya, Pak ya. Oke. Kemudian resikonya, Bah, ketika aset daerah tidak segera disertifikasi, apa, Bah? Aset yang belum diverifikasi memiliki risiko hukum dan administrasi yang cukup besar. Tanah atau bangunan milik pemerintah dapat berpotensi menjadi objek sengketa apabila ada pihak-pihak lain yang mengklaim kepemilikan atas aset tersebut, Mbak. Selain itu, aset yang belum memiliki status hukum yang jelas juga menyulitkan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan aset tersebut untuk kepentingan pembangunan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang benar-benar memiliki nilai ekonomi dan strategis, Mbak. Jadi memang resikonya jika nggak disertifikasi bahaya ya. Bisa diklaim yang lain ya. Diklaim orang, banyak orang yang mau memiliki, desa mau memiliki, kabupaten mau memiliki, gitu, Mbak ya. Kalau nggak jelas. Kalau sudah jelas kan nanti asetnya bisa, misalkan nih, Bah, kalau bangunan kan bisa disewakan, gitu ya, bisa disewakan. Terus kemudian dari sewa itu kemudian masuk dalam pendapatan asli daerah di provinsi, gitu ya, Pak ya. Kalau di daerah dapilnya Abah itu kira-kira nih, Bah, banyak nggak bangunan yang punyanya provinsi yang Abah tahu, Bah?
Ada ya Bah ya? Ada ya. Nah pastinya itu kalau punya daya manfaat yang tinggi yang bisa digunakan masyarakat ya Bah. Kalau punyanya pemerintah kan misalkan untuk sewa kan nggak mungkin semahal yang kalau kita sewa di swasta kan Bah. Betul, seperti itu. Mungkin kalau tanah-tanah gitu ada ya Bah ya di wilayah Mojokerto untuk provinsi ya? Iya kebanyakan di tepi-tepi sungai itu kepemilikannya provinsi. Kadang-kadang di kabupaten itu membangun itu nggak berani Mbak. Iya, masalahnya betul. Asetnya Provinsi Jawa Timur. Ada nggak Bah asetnya berupa kebun terus ditanami gitu? Abah pernah nemuin nggak? Oh ada. Ada. Kebanyakan itu dinas pertanian dan dinas perkebunan itu Mbak. Yang banyak sekali yang pakai untuk di Mojokerto ya. Oke. Kemudian kalau tadi resiko aset sudah Bah. Terus yang paling penting lagi yang pengen kita tanyakan itu adalah mengapa kan sekarang eranya digital Bah. Kenapa akhirnya digitalisasi aset daerah ini menjadi bagian penting dalam tata kelola dalam pemerintahan modern apa? Digitalisasi aset merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan aset daerah. Dengan sistem digitalisasi, seluruh data aset dapat tercatat dalam satu sistem yang terdigitalisasi sehingga memudahkan pemerintah daerah mengetahui jumlah, lokasi, kondisi, dan status hukum aset yang dimiliki. Sistem ini juga mempermudahkan proses pemantauan dan pemburuan data, apalagi menjadi perubahan fungsi atau kondisi aset. Digital menjadi bagian dari upaya modernisasi tata kelola pemerintahan agar lebih transparan, cepat, dan berbasis data. Begitu menurut saya Mbak. Kemudian bagaimana Mbak, kalau tadi sudah disampaikan Abah seperti itu terkait dengan digitalisasi. Kemudian bagaimana digitalisasi aset ini bisa meningkatkan transparansi pengelolaan aset daerah Abah akhirnya? Dengan sistem digitalisasi, data aset daerah dapat terdokumentasi secara sistematis dan mudah ditelusuri sehingga proses pengawasan menjadi lebih aktif. Sistem ini mungkin pemerintah daerah mengetahui secara detail kondisi setiap aset, yakni memiliki serta meminimalkan kesalahan pencatatan yang sering terjadi dalam sistem manual. Selain itu, digitalisasi juga mempermudah proses audit karena seluruh data telah tersimpan secara elektronik dan dapat diakses dengan lebih cepat. Emang fungsinya dari digital itu lebih efisiensi ya Bah ya. Kalau tadinya manual kan kadang ada salahnya Bah. Kemudian kalau digitalisasi mungkin yang dimaksud Abah itu rapi gitu ya Bah catatannya. Kemudian kita melihatnya juga enak kan seperti yang kita tahu Bah. Kita sempat buka untuk website ya terkait dengan aset daerah milik provinsi. Kita tuh cari sekarang lewat web sudah bisa ya Bah ya. Jadi kalau misalkan cari mana yang mau disewakan asetnya, kalau tercatat secara digital begitu rapi, masyarakat yang mungkin pengen menggunakan atau menyewa asetnya dari provinsi itu bisa enak gitu ya Bah ya. Kalau kadang-kadang yang manusia juga ya Bah, kalau mencatat kadang ada yang keselip, kalau di digitalisasi mungkin lebih mudah untuk mencari di mana nanti masyarakat nggak tanya nih aset provinsi yang mana, nggak harus datang ke Surabaya misalkan kan semuanya untuk OPD-nya terkait dengan aset juga. Kalau di kabupaten kota namanya BPKAD, kalau di provinsi namanya apa ya Bah ya? Kurang tahu saja. Sama. Kalau di BPKAD provinsi kan daripada jauh datang gitu kan, enak lihat lewat website tanya nanti apa nih yang kita butuhkan, kita ada di kota mana, misalkan di Mojokerto ada aset yang bisa disewakan gitu untuk gudang misalkan, karena dekat dengan pelabuhan juga kalau di Surabaya gitu ya Pak ya, itu nanti disewakan seperti itu. Jadi kalau menurut Abah tadi berarti bisa untuk merapikan catatan ya Bah ya, untuk digitalisasi dan juga mempermudah masyarakat untuk tahu asetnya provinsi itu apa aja yang bisa disewa. Luar biasa Bah, kalau ngomongin digital itu kalau sekarang enggak kita mengikuti capek Bah. Sekarang kan dunia digital Bah. Semua serba dipermudah dan dipercepat. Abah merasakan nggak sih kalau digitalisasi ini manfaatnya banyak sekali untuk kita semuanya? Iya, manfaat sekali bagi saya Mbak. Jadi mempermudah pekerjaan. Seperti itu. Kalau kemudian Bah, bagaimana kalau pengen kita tanya kaitannya pengelolaan aset daerah dengan PAD Bah atau pendapatan asli daerah? Menurut Abah gimana? Aset daerah yang tercatat dengan baik dan memiliki status hukum yang jelas dapat dimanfaatkan secara lebih produktif untuk mendukung pembangunan daerah. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset melalui kerjasama dengan pihak ketiga, pemanfaatan lahan untuk kegiatan ekonomi atau pengembangan
fasilitas publik yang memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. Dengan pengelolaan yang baik, aset daerah tidak hanya menjadi kekayaan yang tercatat secara produktif mendukung pembangunan daerah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset melalui kerjasama dengan pihak ketiga, pemanfaatan lahan untuk kegiatan ekonomi atau pengembangan fasilitas publik yang memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. Dengan pengelolaan yang baik, aset daerah tidak hanya memiliki kekayaan yang tercatat secara administrasi, tetapi juga Mbak dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah. Betul. Kalau asetnya tercatat dengan baik, begitu ya kan rapi gitu Bah. Nanti untuk kontribusinya nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah tercatat, kemudian dimanfaatkan, ada penghasilan Bah ya. Itu masuk PAD juga akhirnya seperti itu. Nah, ini kalau Abah kan di Komisi C nih Bah, berarti bisa menyampaikan dong Bah, apa sih sebenarnya peran dari Komisi C sendiri di DPRD Provinsi Jawa Timur terkait pengawalan atau mengawal yang namanya pengelolaan aset daerah Abah? Komisi DPRD Jawa Timur memiliki peran penting melalui fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah. DPRD dapat memastikan bahwa program sertifikasi dan digitalisasi aset berjalan sesuai rencana serta melaksanakan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, Komisi juga dapat memberikan masukan kebijakan serta mendorong percepatan penataan aset agar pengelolaan kekayaan daerah menjadi tertib dan efisien. Menurut saya begitu Mbak. Oke, yang Abah sampaikan tadi luar biasa. Komisi C perannya mengawal pengelolaan aset daerah ya, harus transparan gitu. Betul, ya Mbak ya. Transparan itu berarti tidak ada yang disembunyikan. Ya. Semuanya terbuka seperti itu. Apa tadi memberikan masukan kebijakan ya Mbak ya. Masukan-masukan yang mungkin masukan itu juga didapatkan dari masyarakat juga ketika reses Mbak. Kalau reses itu ketemu dengan masyarakat gitu, kayaknya seneng nggak Bah itu masyarakat menyampaikan aspirasi terus misalkan gini ya, bahasa Jawanya gini, Bah Soleh kita pengennya ini loh Bah, untuk disampaikan ke yang di atas, banyak nggak yang tanya-tanya ke Abah? Banyak sekali Mbak. Iya itu. Hasil reses itu kan nanti kita catat, kita ajukan untuk pokir itu. Pokir itu berdasarkan usulan dari konstituen dari hasil reses itu. Iya. Oke. Oh luar biasa Bah ya. Berarti mobilingnya ketika reses atau tidak ada reses pun, belum ada reses atau tidak waktunya reses pun, Abah tetap kalau ada waktu luang itu bertemu dengan masyarakat Abah? Oh betul sekali. Kadang-kadang saya itu ya jalan-jalan, ngopi-ngopi, Pak ini ada yang mengusulkan jalan, ada yang mengusulkan madrasah, ditampung aja Bah ya? Ditampung aja ya. Gitu Mbak ya. Itu seneng Bah kalau kayak gitu, ketemu masyarakat kayak gitu Bah? Iya, saya kan berkewajiban untuk istilahnya mengadai aspirasi masyarakat itu menampung ya. Nanti kita ajukan ke DPRD Jawa Timur. Ya. Kalau kita bahas bersama-sama. Ya memang tugas utamanya Abah sih memang menampung aspirasi masyarakat gitu ya. Tapi kadang-kadang itu ada mohon maaf Bah, ada yang setengah hati, ada yang full. Kalau Abah kan termasuk kalau tadi disampaikan dari awal jadi anggota DPRD itu sebenarnya saya itu seorang petani begitu. Jadi lebih bisa memahami perasaan dari masyarakat gitu yang menyampaikan gitu Bah ya. Kadang-kadang Bah, kalau ada yang menyampaikan aspirasi kemudian yang disampaikan tadi sama Abah diterima oleh provinsi dan terrealisasi, itu masyarakat itu gimana Bah responnya Bah? Ya saya sebagai DPR Mbak, kita usulkan kalau sudah realisasi ya saya bangga Mbak. Masyarakat ngomongnya ke Abah pripun kalau sudah ketemu terrealisasi gitu ya? Iya, kita itu jadi DPR itu harus Mbak istilah nampani istilah menyerap aspirasinya beliau dan kita usulkan kalau realisasi ya alhamdulillah. Kalau memang enggak terrealisasi ya mungkin tahun depan gitu Mbak. Tapi kita berkomitmen bahwa usulan mereka tetap saya perjuangkan. Semangat ya Pak ya. Betul. Tiap hari itu enggak kalau ada masyarakat yang menyampaikan seperti itu bagikan suntikan semangat ya Pak ya. Ini yang harus saya sampaikan ketika ada misalkan rapat paripurna atau misalkan bertemu dengan
pernah nggak ngobrol-ngobrol begitu Bah dengan anggota DPRD dari Komisi C yang lain tentang isu yang sekarang ini berkembang kayak gitu Bah, ngobrol santai. Oh di daerah dapilmu itu apa yang banyak disampaikan kayak gitu, pernah nggak sih, sering ya Bah ya? Ya sering sekali kita sama teman-teman diskusi sama gitu ya. apa itu sefraksi kita, kadang-kadang sesama komisi bahasa gitu ya. Apa sih ngomong-ngomong ngobrol betul. Kayak kita hari ini ngobrol ya. Saya ngobrolnya bareng Abah anggota dewan. Ya ngobrolnya saya keren hari ini bareng anggota dewan. Oke Bah, kalau tadi terkait dengan peran Komisi C Bah. Sekarang bagaimana peran DPRD sendiri Bah? Ini untuk mendukung percepatan sertifikasi aset daerah Abah. DPRD dapat mendukung percepatan sertifikasi aset melalui fungsi pengawasan dan penganggaran. Melalui pengawasan, DPRD dapat memastikan bahwa pemerintah daerah serius dalam menyelesaikan proses sertifikasi aset yang belum memiliki status hukum yang jelas. Sementara melalui fungsi anggaran, DPRD dapat memberikan dukungan terhadap program inventarisasi dan sertifikasi aset dengan alokasi anggaran yang memadai agar proses penataan aset dapat berjalan lebih baik. Oke. Jadi seperti itu, perannya berarti penting sekali DPRD ya untuk yang namanya percepatan sertifikasi aset. Sangat penting sekali. Kalau sertifikasinya cepat sesuai pemasukan dari aset daerah tentu akan lebih bagus gitu Pak ya, efisien gitu ya Pak ya. Terutama tadi terkait dengan digitalisasi, berarti nanti akan terus digalakkan percepatan dan juga terkait dengan digitalisasi ya Pak ya. Mempermudah masyarakat untuk mengakses mana sih asetnya dari provinsi gitu ya Pak ya, biar tahu. Mana asetnya kabupaten, mana asetnya desa. Biar bila-bila gitu Mbak, ini miliknya desa, ini miliknya kabupaten, ini miliknya provinsi. Betul sih seperti itu ya. Tidak tumpang tindih. Dan bisa memastikan apa itu hukum Pak, memastikan hukum ya. Betul, jadi nanti istilahnya Pak, duitnya mlebu ning ndi gitu ya. Duitnya masuknya ke desa kah, ke kabupaten kota kah, atau ke provinsi gitu ya Pak ya. Kalau desa ya masuk ke desa, kalau kabupaten ya masuk ke kabupaten, kalau ke provinsi ya masuk ke provinsi begitu Mbak. Fungsinya percepatan itu gitu ya, fungsinya percepatan untuk yang namanya administrasi yang tercatat gitu ya Bah, di asetnya itu sendiri. Kemudian Bah, bagaimana kemudian digitalisasi aset bisa membantu untuk perencanaan pembangunan di daerah Abah? Kalau menurut Abah gimana? Digitalisasi aset memungkinkan pemerintah daerah memiliki data yang lebih akurat mengenai kondisi dan potensi aset yang memiliki data. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat menentukan prioritas pemanfaatan aset untuk mendukung program pembangunan secara lebih efektif. Informasi yang lengkap mengenai aset juga membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan berbasis data sehingga perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara terarah begitu menurut saya. Terarah gitu Bah ya. Itu kemudian bagaimana digitalisasi aset itu bisa membantu gitu perencanaan daerah. Jadi terencana di digital lebih cepat gitu ya Bah ya nanti. Untuk digital kan berarti mempermudah, mempercepat begitu. Kemudian manfaatnya sendiri Abah untuk digitalisasi aset untuk pengawasan dan juga audit keuangan itu bagaimana Bah? Digitalisasi aset memudahkan proses pengawasan dan audit karena seluruh data aset telah terkomunikasi secara elektronik dan data ditelusuri dengan mudah. Sistem ini Mbak membuat auditor dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan daerah serta memastikan bahwa seluruh aset tercatat secara benar. Dengan demikian, digitalisasi dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah serta meminimalisirkan potensi kesalahan administrasi. Betul. Kadang-kadang kan kalau digitalisasi itu meminimalkan untuk terjadinya kesalahan yang dilakukan secara manual gitu ya. Iya sih, itu penting berarti digital untuk nanti bagaimana kita bisa memaksimalkan aset daerah yang ada. Banyak Bah, kalau di Komisi C itu yang diomongin ini Bah, aset, duit ya, anggaran VAD gitu Bah. Kemudian terakhir nih Bah, kita ngobrolnya pengennya lama tapi ada juga waktunya terbatas juga Bah. Kalau menurut Abah sendiri kita pengen tahu nih harapan kedepannya Abah terkait dengan pengelolaan aset daerah di Jawa Timur itu seperti apa Bah, menurut pendapat Abah? Harapan saya ke depan diharapkan pengelolaan aset daerah di Jawa Timur dapat semakin tertib, transparan dan berbasis teknologi
dengan percepatan sertifikasi serta penerapan sistem digital. Seluruh aset dapat tercatat secara akurat dan memiliki kepastian hukum yang kuat. Hal ini akan membantu pemerintah daerah dalam memaksimalkan pemanfaatan aset untuk mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Begitu. Oke, luar biasa, Bah. Berarti untuk pengelolaan aset daerah, kemudian digitalisasi itu memang penting ya, Bah ya. Di mana percepatan sertifikasi dan digitalisasi aset daerah ini merupakan langkah penting lah nanti untuk bisa memperkuat tata kelola pemerintahan ya. Yang tadi Abah sampaikan transparan dan akuntabel. Oke. Itu obrolan kita hari ini bersama dengan beliau luar biasa. Ada Abah Soleh, di mana hari ini beliau menyempatkan waktu untuk ngobrol bersama di saya. Haji Muhammad Soleh SS, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, di mana beliau dari Dapil 10 Jombang Mojokerto dari fraksi Partai Demokrat. Bah, kalau boleh tahu sebelum kita tutup nih, Bah, obrolan sebelum kita tutup, makanan khas dari Mojokerto, Bah, yang biasanya kalau Abah pusing gitu dengan kegiatan, terus mau mampir kemana di daerah yang dapilnya Abah nih, yang paling terkenal apa, Bah? Mojokerto itu terkenal itu Mbak, onde-onde. Onde-onde ya. Onde-onde itu kan sama ya bentuknya ya, Pak? Iya, sama. Ya bulat. Ya bulat, ya ada wijanya. Tapi yang bikin spesial apa, Bah, onde-onde itu, Bah? Mungkin enak mungkin, Pak. Ada rasa ciri khasnya gitu ya. Iya. Oke. Kalau contoh gimana, seperti Kediri itu namanya kota tahu. Oh, betul. Ya kan. Oh, Nganjuk kota angin gitu, Mbak ya. Ya gitu. Kalau di Mojokerto yang terkenal adalah onde-ondenya. Tapi Abah ini luar biasa, Bah, dengan berbagai kesibukan yang ada, kemudian tadi diselingi dengan berkebun itu jarang-jarang. Biasanya kalau berkebun kan ya agak capek, Bah ya. Cuman karena sudah, kalau bahasa Jawanya itu kelangenan ya, kesukaan, itu nggak akan pernah bisa dirubah ya. Kalau mengisi waktu luang dengan berkebun, ngomong cucu tadi katanya. Luar biasa, Abah, semoga dengan berbagai kesibukan yang ada, kemudian sibuknya Abah menjadi anggota dewan di DPRD Provinsi, khususnya yang membidangi di Komisi C kan ya, terkait dengan anggaran, agak pusing-pusing dikit lah, Pak, kalau kan harus mengoptimalkan bagaimana fungsi pengawasan juga untuk pendapatan asli daerah gitu, Bah. Di mana tahun ini juga targetnya 17 triliun ya, Bah ya, untuk PAD. Jadi dengan berbagai kesibukan beliau, tapi alhamdulillah ini bisa terrealisasi mungkin di tahun kemarin sesuai dengan apa yang diharapkan ya, Bah ya. Tahun ini nanti semoga lancar semuanya, Bah. Amin. Kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain untuk ngobrolin terkait dengan apa-apa saja yang menjadi obrolan menarik di Komisi C begitu ya. Terima kasih, Abah. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Itu tadi obrolan saya bersama beliau yang luar biasa, narasumber saya, Bapak saya, manggilnya Abah ya, Abah Soleh. Beliau dari Komisi C Dapil Jatim 10 Jombang Mojokerto dari fraksi Partai Demokrat. Untuk ngobrol bareng Dewan kali ini saya tutup. Terima kasih. Saya Risa Ismail pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.